Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau yang biasa kita kenal dengan sebutan likuiditas. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Petra Madelina Sihombing, yang kedua Julia Mariana Simanjuntak, yang ketiga Isnaria Bolugalingging, dan yang keempat Pintauli Ambarita. Adapun pembahasan kami pada materi kali ini mencangkup pengertian likuiditas, tujuan likuiditas, manfaat rasio likuiditas bagi perusahaan, jenis-jenis rasio likuiditas, dan contoh perhitungan dari jenis rasio likuiditas. Selamat menonton, semoga Anda dapat memahami dan dapat mengerti. Yang pertama, pengertian likuiditas. Menurut Van Hoom dan Wakowicz, likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jumlah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan merupakan kekuatan membayar. Jika kekuatan membayar tersebut dapat memenuhi kebutuhan finansial yang harus segera dipenuhi, maka perusahaan tersebut memiliki kemampuan membayar dan dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut likuid. Apa sih yang menjadi tujuan likuiditas? Yang pertama, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau maksimal 1 tahun. Yang kedua, mengukur kesanggupan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan dan piutang. Yang ketiga, berguna sebagai alat perencanaan di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Yang keempat, membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang kelima, mengetahui jumlah uang kas yang tersedia untuk membayar utang dan juga membayar besaran perputaran kas. Yang keenam, memperbaiki kinerja pihak manajemen setelah melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari beberapa periode. Terdapat 3 manfaat likuiditas bagi perusahaan. Yang pertama, dapat mengantisipasi dana yang diperlukan saat muncul kebutuhan dana yang mendesak. Yang kedua, dapat menjadi poin penentu bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi, pinjaman dari pihak ketiga, atau ide bisnis lain yang menjanjikan. Yang ketiga, dapat memperbaiki kondisi keuangan saat diketahui ada hal yang dapat membuat kinerja menjadi kurang maksimal melalui analisa dan interpretasi keuangan jangka pendek. Jenis rasio likuiditas terbagi menjadi 5. Yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Yang kedua, rasio cepat. Rasio cepat yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Yang ketiga, rasio kas. Rasio kas yaitu rasio yang menunjukkan jumlah kas yang siap digunakan untuk membayar utang lancar tanpa menagih terlebih dahulu utang lancar lainnya. Yang keempat yaitu rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas yaitu rasio yang menunjukkan tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Yang kelima yaitu inventory to net working.
Inventory to need working yaitu rasio yang digunakan untuk membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja yang dimiliki perusahaan pada suatu periode. Nah, selanjutnya kelompok kami menyediakan contoh perhitungan dari kelima jenis rasio likuiditas. Yang pertama yaitu rasio lancar. Untuk mengetahui rasio lancar sebuah perusahaan, kita harus terlebih dahulu mengetahui jumlah aktiva lancar dan utang lancar perusahaan tersebut. Aktiva lancar adalah harta perusahaan yang dapat dijadikan uang tunai maksimal dalam waktu 12 bulan atau satu periode berjalan perusahaan tersebut. Sedangkan utang lancar adalah kewajiban jangka pendek yang harus segera dibayarkan perusahaan maksimal dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Nah, komponen dari aktiva lancar itu sendiri adalah kas, bank, piutang dagang, persediaan barang dagang, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan sebagainya. Dan komponen utang lancar yaitu utang dagang, utang bank dalam jangka waktu 1 tahun, utang gaji, utang pajak, dan utang lainnya dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Nah, standar rasio lancar tersebut adalah 200% atau 2:1, di mana hal tersebut menjadi titik aman atau sebagai ukuran yang baik suatu perusahaan tersebut. Berikut terlampir tabel neraca PT Indo Sumsel pada tahun 2011 dalam jutaan rupiah, di mana terdapat dua komponen laporan keuangan. Yang pertama yaitu aktiva lancar dan yang kedua yaitu utang lancar. Dapat dilihat bahwa total aktiva lancar pada tahun 2010 yaitu sebesar 1.640 dan pada tahun 2011 sebesar 1.340. Kemudian untuk utang lancar pada tahun 2010 yaitu sebesar 750 dan untuk tahun 2011 yaitu sebesar 750. Nah, kita akan mencari rasio lancar perusahaan tersebut pada tahun 2010 dan pada tahun 2011. Nah, untuk mencari rasio lancar, kita dapat membagi jumlah aktiva lancar dan utang lancar. Nah, untuk rasio lancar pada tahun 2010, kita bisa mencarinya dengan rasio lancar sama dengan jumlah aktiva lancar dibagi dengan jumlah utang lancar, atau sebesar 1.640 dibagi dengan 750 dengan hasil 2,2 kali atau 220%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 jumlah aktiva lancar sebanyak 2,2 kali jumlah utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp2,2 aktiva lancar. Nah, perbandingan antara utang lancar dan aktiva lancar yaitu sebesar 2,2:1. Nah, selanjutnya kita akan mencari rasio lancar pada tahun 2011. Rasio lancar pada tahun 2011 yaitu jumlah aktiva lancar dibagi dengan jumlah utang lancar, atau 1.340 dibagi dengan 750 dengan hasil 1,8 kali atau sebesar 180%. Dengan demikian bahwa jumlah aktiva lancar sebanyak 1,8 kali jumlah utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,8 aktiva lancar. Nah, perbandingan antara jumlah aktiva lancar dan utang lancar yaitu 1,8:1. Nah, jika kita lihat pada tahun 2010 dan 2011, rasio lancar perusahaan mengalami penurunan. Pada tahun 2010, rasio lancar 220% atau di atas standar normal, sedangkan pada tahun 2011, rasio lancar sebesar 180% di bawah standar normal. Dengan demikian, untuk tahun-tahun berikutnya, perusahaan harus meningkatkan kinerja operasional agar pada tahun berikutnya rasio lancar perusahaan tersebut dapat mengalami peningkatan, setidaknya berada di atas standar rasio lancar yang normal.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh perhitungan rasio likuiditas yang kedua, yaitu rasio cepat. Untuk menghitung rasio cepat, kita menggunakan rumus aktiva lancar dikurang dengan inventory atau persediaan dibagi dengan jumlah utang lancar. Nah, berikut disajikan neraca PT Indo Sumsel pada tahun 2011 dalam jutaan rupiah, di mana terdapat 3 komponen laporan keuangan, yaitu aset lancar pada tahun 2010 sebesar 1.640, pada tahun 2011 sebesar 1.340. Yang kedua yaitu utang lancar pada tahun 2010 sebesar 750, pada tahun 2011 sebesar 750, dan yang ketiga yaitu persediaan atau inventory pada tahun 2010 sebesar 250 dan pada tahun 2011 sebesar 310. Nah, selanjutnya kita akan mencari rasio cepat pada tahun 2010 dan rasio cepat pada tahun 2011. Rasio cepat pada tahun 2010 yaitu aktiva lancar dikurang dengan inventory atau persediaan dibagi dengan utang lancar, atau sebesar 1.640 dikurang dengan 250 dibagi dengan 750 didapat hasil 1,85 kali atau sebesar 185%. Jumlah standar normal rasio cepat adalah 200%. Sedangkan rasio cepat pada tahun 2010 ini sebesar 185%, yang memiliki arti bahwa pada tahun 2010 perusahaan berada di bawah standar normal rasio cepat. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 ini perusahaan harus menjual persediaan untuk membayar utang lancar pada periode tersebut. Kemudian kita akan menghitung rasio cepat pada tahun 2011. Rasio cepat pada tahun 2011 sama dengan aktiva lancar dikurang dengan inventory dibagi dengan utang lancar, atau sebesar 1.340 dikurang dengan 310 dibagi dengan 750, yaitu sebesar 137% atau 1,37 kali. Hal ini sangat berada di bawah standar normal, karena standar normal untuk rasio cepat yaitu sebesar 200%. Penurunan persentase pada tahun 2010 dan 2011 yaitu sebesar 48%. Hal ini tentu berakibat buruk bagi perusahaan karena berarti untuk membayar utang lancar perusahaan pada tahun 2011 itu perusahaan harus menjual persediaan barang dagang yang lebih banyak lagi daripada tahun 2010. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu contoh perhitungan rasio likuiditas menggunakan rasio perputaran kas. Rumus rasio perputaran kas sama dengan penjumlahan bersih per modal kerja bersih. Kita masuk ke contoh neraca PT Indo Sumsel 2010 per 2011 dalam jutaan rupiah. Komponen laporan keuangan yang pertama, total aset lancar pada 2010 1.640, pada 2011 1.340. Total utang lancar pada 2010 750, pada 2011 750. Penjualan bersih pada 2010 5.950, pada 2011 5.550. Rasio perputaran kas tahun 2010 adalah rasio perputaran kas sama dengan penjumlahan bersih per modal kerja bersih. Rasio perputaran kas sama dengan Rp5.950 per Rp1.640 kurang Rp750 sama dengan 6,68 kali. Artinya, rata-rata perputaran arus kas adalah 10 kali. Pada tahun ini, rasio perputaran kas perusahaan adalah 6,7 kali. Dengan demikian, perusahaan berada dalam keadaan kurang baik. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu rasio perputaran kas pada 2011. Adalah rasio perputaran kas sama dengan penjumlahan bersih per modal kerja bersih. Rasio perputaran kas sama dengan Rp5.950 per Rp1.340
kurang Rp750 sama dengan 9,4 kali. Artinya, rata-rata perputaran kas adalah 10 kali. Pada tahun ini, rasio perputaran kas adalah 9,4 kali. Dengan demikian, perusahaan berada dalam keadaan baik karena hampir mendekati rata-rata. Selanjutnya, contoh perhitungan rasio likuiditas menggunakan inventory to NCW. Rumus inventory to NCW sama dengan inventory per current asset kurang current liability. Kita masuk ke contoh neraca PT Indo Sumsel 2010 per 2011 dalam jutaan rupiah. Komponen laporan keuangan yang pertama total aset lancar pada 2010 1.640, pada 2011 1.340. Yang kedua total utang lancar pada 2010 750, pada 2011 750, dan inventory pada 2010 250, pada 2011 310. Rasio inventory to NCW pada 2010 adalah inventory to NCW sama dengan inventory per current asset kurang current liability. Inventory to NCW sama dengan Rp250 per Rp1.640 kurang Rp750 sama dengan 28% atau 0,28 kali. Artinya, rata-rata inventory to NCW adalah 12%. Pada tahun ini, rasio inventory to NCW perusahaan adalah 28%. Dengan demikian, perusahaan berada dalam keadaan baik. Rasio inventory to NCW pada 2011 adalah inventory to NCW sama dengan inventory per current asset kurang current liability. Inventory to NCW sama dengan Rp310 per Rp1.340 kurang Rp750 sama dengan 52% atau 0,52 kali. Artinya, rata-rata inventory to NCW adalah sebesar 12%. Pada tahun ini, rasio inventory to NCW perusahaan adalah 52%, meningkat sebesar 24% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2010. Dengan demikian, perusahaan berada dalam keadaan baik yang stabil. Sekian pembahasan materi likuiditas kali ini. Kami ucapkan terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.